Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Kali ini aku menyiarkan dari Kamboja langsung, guys. Saya sedih banget, guys. U23 gagal terbang ke Kamboja dikarenakan terpapar COVID-19 ya. Yang terbaru ini Omicron. Jadi di Indonesia ini sekarang pemain kita itu ada yang terpapar. Kita doakan semoga timnas Indonesia cepat sembuh dan sehat selalu. Oke. Ini ada 5 fakta terbaru dari U23 yang gagal terbang ke Kamboja, guys. Nah, informasi yang saya dapat, guys, ini 5 fakta batalnya timnas U23 terbang ke Kamboja ikut Piala AFF. Berangkat mengikuti Piala AFF, keputusan diambil Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengingat badai COVID-19 yang tengah melanda. Mungkin para bola mania kecewa juga ya. Timnas kita sedang dilanda COVID-19. Tim besutan Sintayong tersebut seharusnya mengikuti Piala AFF U23 di Kamboja mulai 14 Februari sampai 26 Februari mendatang, guys. Nah, fakta 5 yang saya dapat, namun pada Jumat pagi 12 bulan 2 2022 atau 3 hari jelang dimulainya ajang tersebut, PSSI memastikan timnas U23 batal ikut berlaga. Timnas U23 Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF 23 di Kamboja. Saya pun sedih, guys, yang tinggal di Kamboja. Harusnya saya bikin video live langsung di Stadion Kamboja, Kota Phnom Penh. Nah, pernyataan resmi keputusan tersebut pun lantas membuat 3 jagoan muda PSIS Semarang tidak bisa merasakan turnamen internasional level junior tersebut. Berikut sederet fakta terkait batalnya timnas U23 mengikuti Piala AFF 23 dihimpun dari liputan6.com. Pertama, badai COVID-19 di tubuh timnas U23. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh. PSSI akhirnya memutuskan tak memberangkatkan timnas U23 untuk mengikuti Piala AFF U23 di Stadion Kamboja Phnom Penh. Badai COVID-19 yang menimpa besutan Sintayong itu jadi salah satu penyebabnya. Timnas Indonesia seharusnya mengikuti Piala AFF 23 Kamboja mulai 14 Februari. Happy Valentine nih tepatnya, guys. Nah, pada Jumat pagi 11/2/2022 atau 3 hari jelang mulainya ajang tersebut, PSSI memastikan timnas batal ikutan turnamen sepak bola di Kamboja. Sedih sekali ya, guys. Penyebab utamanya adalah tujuan pemain timnas U23 dan 1 ofisial terkena COVID-19. 7 pemain yang saat ini positif COVID adalah Ronaldo Joybera R Junior, Muhammad Ferrari, Brai Fatari Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Pigo Ramdhani, dan Cahya Supriyadi. Timnas U23 Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF di Kamboja sedianya digelar pada 14 sampai 26 Februari 2002. Demikian pernyataan resmi PSSI ya. Jadi buat para bola mania, kita doakan saja yang terbaik buat PSSI. Terus buat pemain U23 semoga penyakit cepat sembuh ya. Dan COVID cepat berakhir juga. Sekarang ada ibunya Omicron ya. Selain 7 pemain tersebut, masih ada 4 pemain yang kemungkinan terpapar COVID-19. Pertama, Alfreda Dewangga, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Marcelino Ferdinand menunggu masa inkubasi karena tidur satu kamar dengan pemain yang sudah positif COVID-19. Yang kedua, badai COVID-19
disebabkan kekurangan pemain, jadi batal ya ke Kamboja terbang. Kemungkinan bisa jadi terbang, bisa gagal, tapi menurut informasi yang saya dapat itu gagal. Badai Covid ini membuat skuad timnas Indonesia U23 jadi kekurangan pemain. Yang ketiga, 3 bintang muda PSIS Semarang gagal terbang ke Kamboja. Waduh, sedih banget ya. Timnas Indonesia U23 membatalkan partisipasi pada turnamen Piala AFF U23 seharusnya berlangsung di Kamboja 14 sampai 26 Februari 2022. 3 penggawa PSIS Semarang yang harus memendam hasrat terbang ke Piala AFF 23 tersebut adalah bek kiri Pratama Arhan, pemain serbaguna Alvendra Dewangga, dan Eka Febri. Padahal trio milik tim asal Jawa Tengah ini sedang tampil mantap, terutama Eka Febri yang mencuat ketika BRI Liga 1 guys, berlangsung di Bali 2021-2022. Penjelasan keempat, Menpora memberi penjelasan langkah berani PSSI ini memahami Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia, Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali. Pasalnya situasi saat ini memang sedang sulit guys karena COVID-19. Kita tidak boleh memaksakan diri di tengah situasi seperti ini. Itu adalah kejadian di luar kehendak pelatih federasi apalagi pemerintah, kata Menpora di Jakarta Jumat 11 Februari 2022. Ya. Yang kelima yaitu yang terakhir, nasib Liga Domestik diserahkan ke PSSI dan PT LIB. Nah, jadi buat para supporter kita Indonesia yang ada, khususnya yang ada di Kamboja, sangat kecewa jujur aja. Saya juga sebagai warga Indonesia yang tinggal di Kamboja ini sangat sedih ya. Pokoknya sangat sedih. Sementara terkait pelaksanaan kompetisi sepak bola yang sedang berlangsung saat ini, Menpora Amali menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI dan PT LIB selaku penyelenggara untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada beberapa waktu lalu. Untuk kompetisi bola basket sudah diputuskan oleh Perbasi dan IBL untuk dihentikan sementara. Tentu kondisi kompetisi masing-masing cabur yang paling mengetahui adalah pimpinan cabur itu dan pengelola kompetisi masing-masing, jelas Menpora. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Kamboja khususnya, ya kita doakan pemain timnas Indonesia segera pulih, PSSI juga semakin maju, Indonesia kita, sepak bola Indonesia kita. Buat pemain-pemain U23 tetap optimis. Kita pasti juara. Indonesia pasti bisa. Oke, salam dari Kamboja. Seruput dulu. Happy Valentine. Wah.